Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini kita akan melihat bagaimana prinsip di balik percobaan modul kedua, Kimia Fisik 2, tentang hukum laju reaksi berkesudahan. Baik, di sini coba dilihat dulu ya. Jadi sebenarnya reaksi berkesudahan itu nama lainnya adalah irreversible reaction. Ya, jadi itu nama lainnya. Berarti kita bisa kasih suatu kesimpulan bahwa apa itu reaksi berkesudahan gitu ya. Nah, reaksi berkesudahan adalah reaksi yang tidak dapat bolak-balik ya, tidak dapat bolak-balik. Artinya, reaksi ini hanya terjadi dalam satu tahap saja. Hanya terjadi ke satu arah saja. Nah, jadi hanya berlangsung secara satu arah. Ya, satu arah. Berarti dari arah mana? Dari arah pereaksi ya, arah pereaksi menuju ke produk. Jadi selalu seperti ini reaksinya. Nah, jadi kebalikan dari reaksi berkesudahan adalah reaksi yang reversible atau reaksi yang berlangsung dua arah. Nah, jadi itu ya sebenarnya maksud dari reaksi berkesudahan. Misalnya ada reaksi antara, sorry ini warnanya kenapa tidak kelihatan. Ya, jadi misalnya ada reaksi antara A ditambah dengan B menghasilkan C ditambah dengan D. Artinya reaksi A dan B itu hanya bisa menghasilkan C dan D sebagai produk. Nah, sedangkan C ditambah dengan D itu tidak bisa bereaksi kembali. Nah, tidak bisa bereaksi membentuk A dan B. Nah, kalau reaksinya bolak-balik, maka sebenarnya reaksi itu bisa berlangsung dua arah. Jadi kalau ada A ditambah B, kemudian hasilnya adalah C ditambah dengan D, maka C ditambah dengan D itu bisa menghasilkan kembali A dan D. Nah, jadi ketika produknya itu bereaksi, akan menghasilkan reaktannya kembali, itu disebutnya reaksi yang berlangsung bolak-balik atau reversible atau dua arah. Atau nama lainnya reaksi kesetimbangan. Nah, berarti yang kita bahas di topik ini reaksi yang tidak setimbang ya, hanya berlangsung ke satu arah saja condong. Nah, artinya reaksi-reaksi yang berlangsung hanya ke satu arah itu K arah ke forward-nya, arah forward atau konstanta laju reaksi ke arah kanan itu lebih besar daripada K reversible reaction-nya. Jadi K menuju ke kanan lebih gede daripada K ke kiri sehingga tidak bisa balik. Nah, jadi konstanta laju itu sangat mempengaruhi laju reaksi. Nah, jadi sebenarnya di alam ini reaksi itu condong mau bolak-balik semuanya. Tapi tergantung K-nya. Kalau K forward-nya itu atau ke kanannya lebih besar daripada K reversible atau K reverse baliknya, maka dia tidak akan kembali. Maka satu arah saja. Tapi kalau misalnya KF atau forward-nya lebih kecil daripada K dari K reversible-nya, maka dia tidak berlangsung ke kanan justru. Nah, tapi kalau misalnya dia K reversible-nya lebih besar daripada K forward, maka dia bisa balik. Nah, itu konsep kenapa muncul reaksi bolak-balik berdasarkan nilai konstanta laju reaksi itu secara kinetika ya, kita bahas di kimia fisik. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa reaksi itu selalu dikatakan berbanding terbalik dengan waktu. Jadi laju reaksi itu selalu berbanding terbalik sama waktu. Nah, artinya apa? Kalau misalnya waktu reaksinya cepat ya, maka atau singkat, waktunya sedikit kecil gitu, maka otomatis lajunya juga cepat ya kan? Nah, sebaliknya kalau waktu reaksinya itu lama, maka lajunya lambat. Lajunya lambat. Berarti kalau laju cepat, V-nya itu besar atau velocity-nya. Tapi kalau laju lambat, maka V-nya akan bernilai kecil, lebih kecil. Sehingga muncullah persamaan matematis bahwa laju reaksi adalah seperwaktu mencapai kesempurnaan reaksi atau waktu selesainya reaksi. Maka V itu bisa kita simpulkan dengan seper dari T kecil. Karena dianggap berbanding terbalik dengan waktu. Ya, jadi kalau waktunya cepat, maka lajunya gimana nih? Kalau waktunya cepat, berarti lajunya cepat ya. Bukan berbanding terbalik ya, sepernya gitu. Sedangkan kalau lama, maka lajunya lambat. Nah, seperti itu ya, berbanding terbalik maknanya. Bukan makna kebalikan, tapi maknanya lebih ke seper waktunya gitu ya.
Sekarang kita perhatikan di sini. Oh ya, mungkin akan lebih kelihatan kalau ilustrasi yang saya buat analoginya lebih seperti ini ya. Kalau saya buat misalnya seperti ini, mungkin lebih kelihatan seperti itu ya, biar kalian tidak bingung. Bentar. Misalnya di sini saya buat kalau seandainya laju atau misalnya V-nya besar, berarti kan V besar itu kalau lajunya cepat gitu ya, atau cepat. Maka waktunya itu kecil. Artinya kan singkat ya, singkat. Nah, ini maksud berbanding terbalik. Jadi kalau V-nya besar, T-nya kecil karena singkat. Jadi cepat reaksinya. Sebaliknya kalau misalnya V-nya lambat atau kecil gitu ya, V-nya kecil atau lambat, maka otomatis lajunya waktunya besar atau banyak ya, atau waktunya itu lama. Nah, itu maksudnya ya. Jadi berbanding terbaliknya di makna apa namanya verbal yang seperti ini analoginya ya. Sekarang kita lihat bagaimana eksperimennya. Nah, eksperimennya kan kalian mencampurkan antara peroksida dengan kalium iodida. Nah, jadi ini sebenarnya iminnya itu berasal dari Ki ya. Nah, H3O+ ini adalah ion asam yang berasal dari buffer atau dari buffer asam yang kita pakai. Ya, buffer asamnya adalah buffer yang pH-nya asam gitu ya, larutan penyangga. Jadi kenapa dipakai buffer asam? Karena memang reaksi ini lebih stabil dalam keadaan asam. Jadi reaksi ini lebih stabil dalam keadaan asam. Kenapa lebih stabil keadaan asam? Masih ingat kan? Ini kan reaksi redoks sebenarnya. Iminnya direduksi. Kalau imin biloknya berapa? -1. Ini harus paham ya. Kalau I3- biloknya berapa? Nah, ini menarik nih. Kalau ada ion seperti ini, berarti biloknya berapa? Nggak mungkin -1 kan, bilok I-nya. Karena kan ini -1. Kalau reduksi, ya reduksi, ini reaksi reduksi ion imin namanya. Ini reaksi reduksi ion iodida. Yang namanya reduksi, berarti apa yang terjadi? Biloknya turun kan? Ya, biloknya turun. Kalau dari -1 turunnya ya ke -2, -3, nggak mungkin naik. Nah, jadi pasti nggak mungkin. Jadi tidak mungkin di sini -1 lagi mentang-mentang ionnya -1. Ini nggak mungkin, salah. Karena I-nya 3 kebetulan. Nah, kalau I-nya 3, maka sebenarnya kan I3- ini kan biloknya ada -1 totalnya. Tapi ada 3I di sini. Ya kan? Kalau I-nya 1 gimana? Berarti -1/3. Betul? Ini matematika lah. 3I sama dengan -1. Maka I 1/. Nah, maka biloknya direduksi dari -1 itu menjadi -1/3. Nah, jadi kecil ya, diperkecil lagi. Nah, itu namanya direduksi. Oke? Nah, kalau dari reaksi ini, maka kalau kita ingin membuat hukum laju berkesudahan, nah masih ingat nggak bagaimana hukum laju reaksi? Nah, hukum laju reaksi itu adalah perkalian antara konstanta laju dengan pereaksi. Nah, dengan konsentrasi dari pereaksi. Tapi dipangkatkan dengan orde. Jadi X, Y, dan Z ini adalah orde. Ya, orde apa? Orde reaksi tiap pereaksinya. Nah, jadi orde reaksi itu kan sebenarnya setiap zat tuh punya orde masing-masing. Sehingga nanti orde reaksi total atau reaksi ini punya orde berapa, maka X ditambah Y ditambah Z. Tapi tiap zat itu kan punya orde. Ya, itu maksud orde reaksi. Lalu muncul pertanyaan, sebenarnya orde itu apa? Orde itu adalah besar atau seberapa besar faktor-faktor laju reaksi itu mempengaruhi laju. Masih ingat kan faktor laju ada konsentrasi, kemudian ada katalis, kemudian ada temperatur gitu misalnya. Nah, berapa banyak atau berapa besar tingkatan dari faktor-faktor itu mempengaruhi laju reaksi itu namanya orde. Jadi kalau misalnya ordenya 0, maka faktor-faktor laju itu nggak memberikan pengaruh apapun ke laju reaksi. Tapi kalau ordenya 1 berarti mempengaruhi 1 kali. Tapi kalau ordenya 2, maka 2 kali pengaruhnya. Dan seterusnya. Gitu ya, itu makna dari orde reaksi. Nah, tugas kita di dalam praktikum ini adalah menentukan nilai dari orde ini berapa kan. Nah, itu. Jadi bagaimana caranya kita mensiasati agar mendapatkan orde. Silahkan kalian baca di penuntun, sudah ada di sana, dituliskan. Jadi kalau kita dulu pernah kan ngerjain soal laju reaksi di SMA,
Kalau misalnya ada soal tabel gitu ya, kalau mau cari order X atau order H2O2, maka I- dan H3O plus-nya harus dibuat sama. Yang divariasikan H2O2-nya. Nah, sedangkan yang dua lagi harus tetap sama ya konsentrasinya. Kalau mau cari order I- atau Y, maka H2O2 dan H3O plus-nya yang dibuat tetap. Nah, sedangkan I- divariasikan. Kalau mau nyari order H3O plus atau Z, maka ini divariasikan H3O plus-nya, sedangkan H2O2 dan I-nya dibuat tetap. Itu kenapa di sini kita membuat beberapa ragam eksperimen. Nah, sebenarnya tujuannya untuk membuat variasi. Ya, coba lihat aja di sini, misalnya di praktikum ke-1 dan ke-2. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang divariasikan siapa? H2O2-nya kan? Nah, dibuat nih yang pertama 0,1 molar kita pakai, sedangkan yang ulangan kedua dipakainya yang H2O2 yang 0,2 molar. Berarti untuk percobaan 1 dan 2 kita sedang mencari order siapa? Sedang mencari order H2O2 karena itu dibuat bervariasi. Paham? Nah, oke. Kemudian kita cari order siapa? Kita cari order dari H3O plus atau buffer. Kita pakai buffer kan. Ini buffer ini sumber untuk dari H3O plus-nya. Nah, H3O plus itu berdasarkan dari buffer. Karena ini buffer yang digunakan, buffernya asam. Berarti pasti mengandung ion H3O plus, ya kan? Lihat aja mana yang divariasikan H3O plus-nya. Ada di percobaan, mana? Ada di percobaan 5 dan 6. Di 5, 6 kita sedang mencari order siapa? Order dari H3O plus. Paham kan? Nah, itu sebenarnya maksud dari mencari order. Nah, kalau misalnya order dari dari H2O kemudian H3O plus-nya sudah kita dapatkan, maka kita bisa mencari sisa order daripada si I-nya. Itu sebenarnya tujuannya kenapa divariasikan, ya. I-min ini kan sebenarnya tujuannya sebagai katalis. Jadi makanya di sini tidak divariasikan jumlahnya. Maka nanti dilihat aja di sini pengaruh katalis itu di mana. Ada konsepnya kita bahas. Coba lihat nih. Ini kan reaksi awalnya H2O2 bereaksi sama I-min. Kemudian dengan H3O plus menghasilkan I3-min. Nah, I3-min ini kemudian akan bereaksi kembali dengan tiosulfat atau S2O3 yang kita pakai di reaksi. Nah, akan membentuk natrio tetra apa ya ini namanya, tetrasulfat ya. Nah, nanti di sini kalau salah namanya tolong dikoreksi ya. Nanti ini S4O6 ini akan menghasilkan. Jadi setelah I3-min ini bereaksi sama S2O3 tiosulfat, dia akan menghasilkan kembali 3 imin. Jadi I3-min berubah jadi imin lagi. Ini bukti bahwa imin katalis. Katalis itu kan sesuatu yang dikonsumsi di awal reaksi. Maaf, bukan dikonsumsi ya, bereaksi, tapi terbentuk kembali di produk. Jadi dia terbentuk kembali. Ini bukti kalau katalis tidak dikonsumsi selama reaksi, tapi dia benar-benar bisa terbentuk kembali. Makanya ketika di awal dia sudah bereaksi kan udah hilang nih, terbentuk I3-min. Tapi I3-min ini nggak lama, karena dia disebutnya adalah senyawa antara. Senyawa antara atau nama lainnya adalah komplementer. Nah, komplementer. Jadi, sorry, bukan komplementer. How to say, produk antara atau nama lainnya adalah intermediate, maaf ya. Intermediate. Nah, intermediate itu jadi dia sebentar aja lifetime-nya. Jadi masa hidupnya itu kecil sekali. Sehingga dia langsung bereaksi dengan tiosulfat menghasilkan I3-min lagi. Nah, itu bukti bahwa I-min adalah katalis atau Ki itu adalah katalis perannya dalam reaksi ini. Ya. Jadi ini I-min, Ki-nya adalah perannya sebagai katalis. Oke. Nah, sekarang udah dapat tuh. Jadi nanti dari reaksi ini kita udah dapat. Nah, ini tahapan reaksi ya namanya. Jadi I3-minnya produk antara, dia habis bereaksi kembali. Nah, dengan si S2O3. Ntar kita lihat dari hasilnya. Nah, nanti yang membuat warna amilum itu tanda reaksi ini kenapa jadi biru atau jadi hitam itu karena ada imin yang bereaksi sama amilum. Nah, bereaksi sama amilum itu maka dia jadi warnanya hitam seperti itu, ya. Nah, itu adalah tanda munculnya
reaksi ini sudah selesai, maka pakai indikatornya indikator amilum supaya warnanya berubah. Gitu kan? Oke, sekarang kita lihat ya bagaimana perhitungannya untuk melihat orde. Nah, misalnya kita pakai orde H2O2. Tadi kan persamaan lajunya gimana? Persamaan lajunya kan sebenarnya K, EV sama dengan K kali H2O2 ordenya X, kemudian siapa ya tadi? Mana? Imin ordenya Y. Kemudian siapa lagi? H3O plus ya. H3O plus ordenya Z kan. Nah, di sini kita bisa cari. Jadi kalau kita mau hitung pakai data 1 dan 2 di tabel tadi ya. Berarti kita hitung dulu konsentrasi masing-masing. Jadi konsentrasi dari H2O-nya kita masukin. Jadi misalnya H2O2-nya berarti kan mol konsentrasinya berapa? Beda kan? Di sini dipakainya lihat aja konsentrasi H2O2-nya kan yang dipakai adalah 0,1 molar, sedangkan yang pertama kan, kemudian buffernya yang ini masih mol awal bawaan ya, tapi kita pakai yang udah bercampur, sorry ini salah, bawaan mol mula-mula, oh ya benar, mol yang awal aja pakainya, kemudian siapa lagi si iminnya berapa? 0,1 ya. Iminnya 0,1 molar, kemudian H3O plusnya dipakainya yang ini kan. Mana nih? Yang ini ya, 1 molar ya, 1 kali 10 min 5. Berarti 1 kali 10 min 5. 1 kali 10 min 5. Ini data 1. Ini data 1 gitu kan. Kalau data 2 apa yang diubah H2O2-nya ya. Nah, kalau data 2 cuman berubah H2O2 ya. H2O2-nya jadi 0,2 molar. Lainnya sama. Untuk imin sama H23O plusnya sama. Yuk kita buat persamaannya. V1 per V2 gitu. K kali H2O2 pada data 1 pangkat X gitu dia. Imin data 1 pangkat Y. Kemudian H3O plus pangkat Z data 1. Dibagi sama K konstanta laju. Persamaan kan? Jadi H2O2 data 2 ordenya X, kemudian imin kedua ordenya Y, dan H3O plus Z data kedua. Gitu ya. Kita geser sedikit ya. V1 per V2. Kemudian V ini diambil dari mana? Dari waktu. Nah, V itu apa rumusnya tadi? Seper T kan? Jadi kita ganti. Kita ganti di sini aja lah ya, biar besar. Sorry. Ini V1 itu sama dengan seper T1. Kalau V2 berarti sama dengan seper T2. Begitu caranya. Nah, kita masukin lah seper T1 per seper T2. Gitu ya. Atau boleh kan saya tulis jadinya T2 per T1? Boleh kan? Kenapa boleh? Karena kan ini ada pecahan. Kalau ada seper A dibagi seper B itu sama aja dengan seper A kali B per 1 kan. Maka jadinya T2 ini kan sama aja jadinya kayak gini nanti. Seper T1 dikali T2 per 1. Ya, makanya jadinya seperti ini. Oke. Sama dengan K-nya. K itu kan selalu sama kan untuk kedua reaksi. Jadi boleh kita coret sebenarnya. Maka K dihapus saja. Nah, H2O2 data 1 berapa? 0,1 molar. 0,1. Data kedua 0,2 kita pangkatkan X. Itu langsung boleh. Ini di 2 dibawakan sama. Iminnya berapa? Sama-sama 0,1 kan? Jadi iminnya 0,1 per 0,1 pangkat Y gitu. Dah, kemudian si H3O plusnya juga sama. 1 kali 10 min 5 karena nggak diubah kan? Per 1 kali 10 min 5 pangkat Z. Ini kan 1 ya. Jadi misalnya nih T2 per T1. T2 per T1-nya saya belum tahu berapa ya, karena kan kita belum eksperimen. Artinya belum kita cari. Lihat berdasarkan eksperimen besok ya, masukin aja kemari. Tapi diubah ke dalam sekon ya. Jadi sama dengan 1 per 2 pangkat X. Gitu. Ini kan 1 pangkat Y. Ini juga 1 kan bagi, sama karena 1 pangkat Z. Jadi sesuatu yang dia itu pangkatnya, 1 dipangkatkan berapapun pasti 1.
maka ini bisa kita abaikan dua-duanya karena pasti jadi 1. Jadi T2 per T1 sama dengan setengah pangkat X kali 1 kali 1. Nah, untuk mencari orde dari si H2O2 karena yang divariasikan adalah H2O2. Kalau nanti mencari orde untuk yang H3O+, sama aja, pakai data 56. Caranya sama seperti ini. Cuman data disesuaikan ya. Nah, itu aja. Seperti itu ya cara pengolahan data. Dari sini ketahuan ordenya, kemudian nanti ketahuan persamaan laju reaksinya. Setelah kalian dapat nilai X, Y, Z, maka kita bisa masukin persamaan laju reaksinya itu berapa. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, saya rasa sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan nanti boleh lanjut di classroom atau di kelas praktikum di lab ya. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.